Di dunia lain, tepatnya di Amawakuni, dipimpin oleh Putri Kikuri dan 12 Shinso sebagai pengawalnya yang sangat dipercaya. Putri Kikuri sudah memerintah Amawakuni selama 2 kali atau 60 tahun. Hanya anak perempuan dari klan Hime yang memiliki Amatsuriki yang dapat mengendalikan kekuatan Hayagami milik para Shinso dan menggantikan Putri Kikuri. Hayagami adalah senjata yang mampu mengeluarkan kekuatan yang disebut Kamui. Klan Hime dituntut untuk menawarkan anak perempuan sebagai pengganti Putri Kikuri. Karena klan Hime tak memiliki keturunan perempuan selama 30 tahun. Nenek Arata terpaksa mengirim Arata. Jika tidak, maka seluruh klan Hime akan dibunuh. Akhirnya Arata terpaksa berdandan sebagai perempuan, dengan bantuan Kotoha. Kotoha lalu memberikan sebuah kalung dari Putri Kikuri sebagai jimat. Pada saat upacara penobatan tiba, Putri Kikuri diserang oleh salah satu 12 Shinso kepercayaannya bernama Kanagi. Para Shinso yang lain, hanya diam, mereka menginginkan revolusi. Arata kemudian melarikan diri karena hendak dibunuh oleh Kanagi. Ia lalu ditetapkan sebagai buronan dan disalahkan atas penyerangan Putri Kikuri. Arata melarikan diri ke hutan Kando. Di saat yang sama di Jepang, Hinohara Arata berharap menghilang karena dia dikhianati temannya. Hinohara Arata dan Arata kemudian bertukar tempat, karena Arata melewati hutan Kando. Kemudian Hinohara bertemu dengan Kotoha. Karena wajah dan nama mereka sama, Kotoha mengira Hinohara cuma kehilangan ingatannya. Kemudian Kanagi datang untuk menangkap Hinohara. Hinohara membela dirinya dengan Hayagami milik leluhur klan Hime. Lalu Kanagi melancarkan kekuatan apinya dari Hayagami Homura, sedangkan Hinohara kemudian melindungi dirinya dengan mengucapkan. Dengan begitu Hinohara terpilih menjadi Sou. Sedangkan Arata ditemukan keluarga Hinohara dan dianggap hilang ingatan. Hinohara berhasil kabur dari Kanagi, kemudian Kotoha memberikan kalung dari Putri Kikuri. Melihat pasukan Kanagi datang, nenek Arata menyembunyikan Hayagami. Hinohara akhirnya tertangkap dan dimasukkan kurungan. Kalung itu pun bersinar. Arata dan Hinohara kemudian berkomunikasi. Arata menjelaskan semua yang terjadi. Hinohara yang takut mempercayai siapapun tetapi akhirnya ia percaya dengan Arata. Komunikasi mereka terputus saat ibu Hinohara datang. Hinohara disidang para 12 Shinso dan diputuskan untuk mengirimnya ke penjara Gatoya. Kanagi tak berniat membunuh Hinohara sebelum mengetahui identitas Hayagaminya. Di dalam perjalanan ke Gatoya, Kotoha menyelinap, ia pun dikirim ke Gatoya juga. Kotoha membawa tas Hinohara dan Hayagaminya. Karena kekuatan Hayagami tak akan berguna jika tidak di tangan Sou-nya yang dipilih. Ia kemudian mencoba menggunakan Kamui tapi Hayagaminya tidak merespon. Lalu kalung Hinohara bersinar dan bisa berkomunikasi dengan Putri Kikuri. Putri Kikuri meminta Hinohara untuk memimpin Amawakuni dan datang menemuinya sebelum ajalnya tiba. Dia lalu menyimpan Hayagaminya di telapak tangannya. Sesampainya di Gatoya, ia bertemu Kanate dan Ginchi. Kotoha kemudian terpisah, dan diselamatkan Kanate dan Ginchi. Kanate menantang bertarung Hinohara, karena ia mendapat kabar jika membunuhnya akan bebas dari Gatoya. Lalu pipa penghakiman pun datang dan mengambil Kanate dan Ginchi. Mereka dipaksa bertarung oleh Sutsuga yang merupakan sipir Gatoya. Hinohara kemudian menyelamatkan mereka, dan berhasil membangkitkan kekuatan Hayagaminya. Pipa penghakiman Sutsuga lenyap. Ia melihat Sutsuga yang tertancap Hayagaminya sendiri yang menjadi Hayagami Iblis. Ketika Hinohara hendak mencabutnya, ia melihat masa lalu Sutsuga yang dikhianati temannya. Sutsuga akhirnya mengerti perasaan Hinohara yang juga dikhianati temannya. Ia berhasil mencabut Hayagami Saniwa. Hayagami Saniwa adalah Hayagami penghakiman. Sutsuga yang tersentuh mengakui Hinohara. Jiwa Sutsuga dan Hayagami Saniwa kemudian bersatu dengan Hayagami Hinohara. Dengan begitu, Kamui dari Saniwa didapatkan. Gatoya pun berubah, dan orang-orang yang diambil selama penghakiman dikembalikan. Melihat perubahan Gatoya, Kanagi datang. Hinohara bergegas meninggalkan Gatoya dengan bantuan Kanate dan Ginchi. Sedangkan Kanagi diberitahu jiwa Sutsuga bahwa Hayagami Hinohara adalah Hayagami asal mula yang akan memerintah dunia. Saat mereka melakukan perjalanan, mereka bertemu dengan Ibu Ginchi dan warga desa yang hendak mengungsi. Mereka mengungsi ke sebuah tempat yang aman, karena memprediksi akan adanya perang antara 12 Shinsu untuk memperebutkan tahta Maharaja. Mereka pun berpisah dengan Ginchi dan melanjutkan perjalanan.
Di saat perjalanan mereka dikejar monster Muru dan diselamatkan oleh Ohika. Hinohara lalu pingsan dan dibawa ke rumah Ohika. Ternyata Ohika adalah seorang Zokuso dari Kanagi. Zokuso adalah Sou yang melayani 12 Shinso. Ohika memiliki Hayagami Kaneri dengan Kamui penempa. Ohika menyadari bahwa Hinohara adalah seorang Sou yang jadi buronan, tetapi Ohika percaya pada Hinohara karena Kamui Saniwa diwariskan pada Hinohara secara sukarela. Lalu salah satu 12 Shinso datang bernama Akachi. Ia meminta Ohika untuk menjadi Zokuso-nya. Tapi Ohika menolaknya. Akhirnya Akachi memaksa Ohika untuk menyerahkan jiwa serta Hayagaminya. Karena istri Ohika disandera, Ohika pun menyerahkan jiwa dan Hayagaminya dengan harapan istrinya akan diampuni nyawanya. Tapi Akachi malah membunuh istrinya dengan sadis. Kemudian Kanagi datang dan bertarung dengan Akachi. Ia marah karena semua Zokuso-nya diambil. Karena lengah, pedang Kanagi juga diambil. Akachi memaksa Kanagi untuk menyerahkan jiwanya, lalu Hinohara datang menghentikan Akachi. Akachi pun pergi. Hinohara kemudian takut dan bimbang. Dia tak ingin mengambil jiwa Sou lain dengan kekerasan seperti Akachi. Lalu Kotoha menyadarkan Hinohara, bahwa ia dipercaya jiwa Sutsuga bukan mengambil jiwanya. Kotoha juga mengatakan bahwa nama Hayagami milik Hinohara adalah Sukuyo. Mereka melanjutkan perjalanan. Tetapi, kaki Kotoha bengkak karena terus berjalan. Kanate lalu mencarikan obat, sedangkan Hinohara keluar dan berkomunikasi dengan Arata. Arata menceritakan bahwa dia baru saja menghajar teman Hinohara bernama Kadowaki. Hinohara hanya diam karena ia sering dibully oleh Kadowaki. Kemudian dia hendak kembali ke Kotoha, tapi ia dipaksa Kanagi untuk menyerahkan Sukuyo. Karena daerah yang dilewatinya sering menyemburkan api, Hinohara melindungi dirinya dengan Kamui Sukuyo. Kemudian Kotoha datang untuk menghentikan Kanagi, tapi ia malah dikelilingi oleh api. Tanpa pikir panjang, Hinohara langsung melindungi Kotoha. Kanagi yang melihat itu, ia teringat Emisu, orang yang dicintainya. Kanagi langsung menyelamatkan mereka berdua. Hinohara kemudian mengajak Kanagi untuk bergabung dan merubah negeri ini bersama. Di saat yang sama, teman Hinohara kemudian meminta maaf, karena mengkhianati Hinohara. Lalu Arata menemui Kadowaki, untuk bertanya apa yang terjadi di antara mereka. Kadowaki sebenarnya adalah teman Hinohara, tapi dia kesal dengan sikap Hinohara. Ibu Hinohara lalu datang karena khawatir. Kadowaki yang kesal pun lari. Di Amawakuni, 6 Shinsu mengirim salah satu Shinso, bernama Harunawa ke hutan Kando. Untuk bertukar dengan orang yang mampu melawan Hayagami Sukuyo. Harunawa akhirnya bertukar tempat dengan Kadowaki dan mengirim ingatannya tentang Hinohara. 5 Shinsu lalu mengantarkan Kadowaki ke tempat Hayagami yang bisa mengalahkan Hayagami Sukuyo, yaitu Hayagami Orochi. Dengan kegelapan hatinya, Kadowaki terpilih menjadi Sou dari Hayagami Orochi. Kemudian Kadowaki datang menemui Hinohara, ia menghinanya. Hinohara yang terpancing, merubah Sukuyo ke mode iblis, dan berhasil melukai Kadowaki. Ketika hendak berubah sepenuhnya, Hinohara dihentikan oleh Kotoha. Kemudian Hinohara pun menjelaskan pada Kotoha, bahwa ia bukanlah Arata melainkan Hinohara Arata yang berasal dari Jepang, dan yang menyerangnya adalah temannya yang suka menjahilinya. Lalu Hinohara dilatih oleh Kanagi dan Sukuyo terlempar. Hinohara lalu mencari Sukuyo, dan menemukannya dibawa oleh serigala. Ia mengejar serigala itu dan teringat masa lalunya dengan Kadowaki. Ia lalu mendapat Sukuyo kembali dan bertekad untuk mengubah hati Kadowaki. Lalu mereka pergi ke kota Suzukura untuk bertemu Zokuso dari Shinshu Yorunami. Kota Suzukura memiliki biaya masuk dan keluar yang mahal. Mereka kemudian bertemu dengan Suehiro dan mendapatkan pekerjaan, untuk membayar biaya masuk yang kurang. Di saat mereka bekerja, ada anak kecil yang difitnah merusak gerobak. Anak itu bernama Ruka, ia hidup sebatang kara, ia berniat meninggalkan kota Suzukura, karena biaya yang sangat mahal dan pekerjaan yang sangat berat. Hinohara dan yang lainnya membantu mengeluarkan Ruka, tapi mereka dihentikan oleh Suehiro. Ia sebenarnya adalah Zokuso Yorunami bernama Hiroko. Ia menyerang Hinohara dengan kamui uang, hanya untuk menguji kekuatan Hinohara. Ia pun meminta Hinohara untuk menyadarkan Yorunami agar kembali baik seperti dulu. Ia juga akan mengubah kota Suzukura sehingga Ruka tak perlu meninggalkan kota.
俺はヨルナミ様に背くぜ。 Di saat yang sama, Kadowaki bertemu dengan Akachi. Ia meminta Akachi untuk bekerja sama dengannya. Akachi menolaknya. Kadowaki bersikeras ingin mengalahkan Hinohara. Akachi yang melihat ilusi yang terpancar di mata Kadowaki, mengganti mata Kadowaki dengan matanya. Lalu Hinohara dan yang lainnya pergi menemui Yorunami. Di tengah perjalanan, Kotoha tertangkap dan disandera. Mereka bergegas menemui Yorunami. Ia ingin Hinohara menyerahkan jiwanya. Semua yang dilakukan oleh Yorunami hanya untuk memenuhi harapan ibunya. Dia lalu menyerang Hinohara dengan Hayagami Nakisawa. Semua Zokushu-nya hanya melihat pertempuran mereka karena ingin Yorunami kembali baik. Yorunami menangkap Hinohara dengan teknik pembalik waktu. Kemudian Kadowaki juga datang. Ia juga tertangkap. Hinohara yang tertangkap, dalam pengaruh ilusi, ia melihat ibunya yang menyuruh untuk menyerahkan jiwanya. Tetapi Hinohara terus menolak. Lalu terdengar suara Kotoha, yang menyadarkan Hinohara. Ia pun terlepas dari ilusi dan mampu membebaskan Kotoha. Yorunami lalu ingin menyerangnya kembali tapi Hayagaminya tidak meresponnya. Yorunami lalu berlari ke tempat ibunya. Ternyata ibunya sudah lama meninggal. Dan ilusi yang ia ciptakan juga menghilang karena Hayagami Nakisawa tak meresponnya. Ibunya mendidiknya sangat keras. Sebelum meninggal ia memberikan kotak hartanya yang paling berharga yang tak pernah dibuka Yorunami. Lalu Hinohara dan Kotoha meyakinkan Yorunami agar membukanya. Ia pun kaget. Ternyata kotak itu berisi jimat buatan Yorunami. Salah satu Zokusho-nya mengatakan bahwa selama ini ibu Yorunami sangat menyayangi Yorunami. Ia mendidik Yorunami dengan keras agar dia tumbuh dengan kuat. Tetapi hal itu membuat ibunya merasa sedih. Yorunami pun tersadar dan meminta maaf pada semua Zokusho-nya. Di tengah pembicaraan mereka, Kadowaki terbebas dari jurus Yorunami. Ia menantang Hinohara bertarung. Hinohara kemudian menghadapi Kadowaki. Kanate dan yang lainnya hanya mampu melihat pertarungan itu. Di saat Hinohara terdesak, Yorunami memutuskan untuk membantu Hinohara dengan menyerahkan jiwanya pada Sukuyo agar Hinohara mampu melawan Kadowaki. Hinohara mencoba menghentikan Yorunami, tapi Kanagi meyakinkannya untuk menguatkan tekad dan membiarkan Yorunami tunduk, karena semua percaya pada Hinohara. Akhirnya jiwa Yorunami dan Hayagami Nakisawa bersatu dengan Hayagami Sukuyo. Daya serang Sukuyo bertambah dan membuat daya ledak yang luar biasa. Hinohara sekarang juga memiliki Kamui dari Nakisawa. Lalu Hinohara mengeluarkan skill Sukuyo. Dengan serangan itu Kadowaki terpental dan Hinohara menang. Kemudian para Zokusho Yorunami juga tunduk dan menyerahkan jiwa mereka pada Sukuyo. Sedangkan Kadowaki berhasil diselamatkan 5 Shinsu lainnya. Dan cerita pun selesai.